pada hari ini yang tertulis dalam kitab Hagai 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan penjelasan tentang peristiwa kembali dibangunnya Bait Suci setelah sempat berhenti. Orang Israel sempat berhenti membangun Bait Suci itu karena larangan dari warga sekitar dan juga dari pembesar-pembesar di tanah Israel. Orang ini menantikan kapan waktu yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Bait Allah. Mereka menunggu terus hingga teguran Tuhan melalui Hagai diberikan. Hagai mengkritik orang Israel karena mereka berjuang terus untuk membangun rumah-rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak memiliki kegigihan yang kuat untuk membangun rumah Tuhan. Sejak didirikan oleh Salomo, Bait Suci menjadi lambang kehadiran Tuhan dan tempat ibadah Israel untuk datang menghadap Tuhan. Tempat ini adalah tempat utama di dalam kerajaan Israel ketika itu. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dulu, baru menyelesaikan seluruh istana dan balai pertemuan. Bahkan seluruh Yerusalem sejak berdirinya Bait Suci lebih cocok disebut sebagai Bait Suci dengan sebuah kota di sekelilingnya ketimbang disebut dengan kota dengan Bait Suci di dalamnya. Tidak ada rumah, bahkan istana raja yang dianggap lebih penting daripada Bait Suci. Bait Suci bukan hanya memiliki keutamaan di dalam hal rohani, tetapi juga politik. Dengan adanya Bait Suci, Israel akan belajar untuk menyadari bahwa kekuatan politik dan militer Israel sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Dengan adanya Bait Suci, orang Israel akan belajar untuk menghargai bangsa mereka dan tanah mereka sebagai bangsa dan tanah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Bait Suci melambangkan bahwa tanah Israel adalah tanah milik Allah, di mana Allah sendiri hadir di tengah-tengahnya. Selain menjadi simbol kehadiran Allah, Bait Suci juga menjadi lambang Allah di seluruh bumi, akan terwujud dengan Israel sebagai tempat pertama di mana Tuhan menyatakan kekuasaannya. Israel akan memperluas pengaruh dan kekuasaannya hingga kemuliaan Allah menjadi nyata atas seluruh bumi. Tetapi kegagalan bangsa Israel memegang perjanjian mereka dengan Tuhan membuat mereka akhirnya dibuang Tuhan di Babel. Namun pembuangan ke Babel bukanlah akhir dari rencana Tuhan. Rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya Tuhan memimpin Israel kembali ke tanah perjanjian yang telah diberikannya kepada mereka. Itu sebabnya pula Dia memerintahkan Raja Kores untuk memerintahkan bangsa Israel untuk pulang ke negeri mereka masing-masing sambil bersiap untuk membangun Bait Suci. Saudara-saudara yang dikasihi, jika Bait Suci begitu penting, mengapa bangsa Israel menunda pembangunannya
karena ancaman dari orang lain? Mengapa mereka begitu takut dan tidak mau merepotkan diri demi menjalankan kehendak Tuhan? Itulah sebabnya Nabi Hagai berkata kepada mereka bahwa Tuhan menghukum segala sifat egois mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan tantangan yang muncul dan konflik yang harus mereka hadapi karena membangun bait suci. Tetapi mereka tetap rela berjuang melawan konflik yang sama dan tantangan yang sama ketika mereka membangun rumah sendiri. Peringatan dari Hagai ini sangat diperlukan oleh Israel supaya mereka dapat kembali memahami pentingnya bait suci ada di tengah-tengah mereka. Di dalam ayat 12 dikatakan bahwa mereka mendengar segala firman Tuhan dan merespon dengan perasaan takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan bagi bangsa itu untuk diperbaiki oleh Tuhan. Kemudian dalam ayat 13 dikatakan setelah orang Israel merespon peringatan dengan penuh cinta kasih, dan karena kerelaan mereka untuk taat, maka Tuhan berkenan untuk memberikan kesempatan pertobatan kepada mereka. Tuhan memberikan kepada mereka hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, melalui nasi ini ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, nasi ini menunjukkan salah satu anugerah yang besar dari Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kemampuan dan kemauan untuk taat di dalam hati kita. Tuhanlah yang menggerakkan orang untuk sungguh-sungguh bertobat. Tetapi setiap pilihan kekal Allah tidak boleh mengurangi derajat tanggung jawab manusia. Nabi Hagai memperingatkan seluruh Israel bahwa mereka hidup dengan berpusat pada diri, bukan pada kehendak Tuhan. Mengabaikan kehendak Tuhan dan hidup mementingkan rencana dan kehendak sendiri adalah dosa. Kita pun tidak luput dari dosa seperti ini. Kita sering mementingkan pekerjaan kita, mementingkan studi, mementingkan karir, mementingkan nama, mementingkan uang, dan sebagainya, tanpa peduli apakah Tuhan dipermuliakan atau tidak. Bagaimana akan bertobat dari dosa-dosa ini? Hanya kalau Tuhan sendiri mengubah hati kita, barulah kita dapat berbalik dari dosa-dosa kita ini. Kita diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang Dia perintahkan kepada kita. Karena itu, kepekaan dan kejujuran kita sendirilah yang perlu diuji. Apakah kita sudah mengerjakan segala yang kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah? Jika ya, apakah kita sudah mengerjakan segala yang perlu untuk pekerjaan Tuhan? Jangan-jangan kita begitu mencurahkan diri untuk pekerjaan kita sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk pekerjaan Tuhan. Memang benar bahwa pekerjaan kita pun merupakan bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang harus dipermuliakan di dalam pekerjaan kita. Tetapi yang perlu kita ingat hari ini adalah agar semua orang berhenti mengabaikan pekerjaan Tuhan, berhenti memberikan konsentrasi yang terlalu besar untuk pekerjaan dan rumah tangga kita, tetapi tidak pernah benar-benar serius berbagi di dalam pelayanan gereja. Yang kedua, melalui nasi ini mengatakan bahwa seluruh Israel terpukul hatinya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Mereka segera digerakkan oleh Tuhan untuk menjalankan apa
akan mencari kehendak Tuhan, walaupun banyak bahaya yang mengancam. Seseorang yang mau diperkenan Tuhan harus senantiasa memiliki hati yang menyala-nyala di dalam semangat untuk melayani Tuhan, di dalam semangat untuk menaati Dia dan menjalankan perintahnya. Inilah tanda orang-orang yang sungguh-sungguh digerakkan oleh Tuhan. Jika selama ini reaksi kita setelah mendengar teguran adalah marah, biarlah kita mengoreksi diri kita baik-baik. Apalagi jika Tuhan sendirilah yang menegur kita. Kemarahan karena ditegur Tuhan adalah penghinaan kepada Tuhan. Jika Tuhan masih menegur kita, itu berarti Dia masih berbelas kasihan. Jika tidak, Tuhan tidak akan menegur, melainkan langsung memberikan hukuman bagi kita. Untuk itu, marilah kita semakin merenungkan firman Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan beserta kita. Amin. Masa di holumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga